sunnahul jamaah, sunnah-sunnah berjamaah. Sunnah-sunnah berjamaah. Wahya katsiratun, banyak sunnah-sunnahnya. Minha diantaranya al-qiyamu ila sholat ba'da faraghil iqamah, berdiri untuk menunaikan sholat setelah usai iqamah dikumandangkan. Qad qamatis sholah, qad qamatis sholah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru berdiri. Sudah selesai. Itu sunnahnya, ya, sunnahnya. Nah, waqila inda qawlihi qad qamatis sholah, ada ulama mengatakan di saat ucapan Bilal qad qamatis sholah, berdiri. Ini diantara sunnah dalam berjamaah. Jika kita penuhi aturan ini, maka bagian ini kita dapatkan. Ada orang berdiri duluan, belum qomat berdiri duluan, ya tidak dapat bagian ini, tidak dapat bagiannya. Jadi berdirinya usai iqamah atau minimal ketika Bilal mengatakan qad qamatis shalah. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, wah ini agak berat kondisi sekarang, ya. Taswiyatus sufuf wal amru biha wa minal imam akan. Nah, ini ya. Meluruskan shaf, merapatkan. Nah, ini sampai sekarang ini, ya. Ini masih kena corona terus ini, ya. Jadi belum bisa, ya. Wallahu alam sampai kapan ini, ya. Memang harus ada ikhtiar. Karena sudah setahun, hampir setahun ini, sebentar lagi puasa, ya. Sudah hampir setahun ini. Nah, yang jelas sunnah ini sampai kiamat ya berlaku. Sampai kiamat berlaku, ya. Maka ya sudah tidak usah dibahas dulu ini, ya. Nanti apa namanya suasananya tidak enak nanti. Nah, cuman yang jelas bahwa diantara meluruskan, merapatkan shaf itu bagian daripada sunnahnya. Nah, nanti kalau sholat sendiri bertiga berempat di rumah rapeti, ya. Jangan direnggang-renggangi juga, padahal di rumah sudah jamaah, ya. Nah, tapi minimal ayo bersama-sama berpikir. Bersama-sama rembukan kembali, ya, bersama-sama saling menguatkan. Nah, tentu harus dicari solusinya, jangan diem-dieman saja, ya. Kalau semua diem-dieman, tidak ada yang berpikir, sudah ikut arus saja, ya, sampai kapanpun akan terus begitu. Karena memang diantaranya sesuatu yang di luar logika kita, di luar apa kemampuan kita untuk melihat hakikat permasalahan. Itu ada syaitan yang memang membisikkan dan menginginkan kegagalan setiap orang beriman. Ada di sana usaha-usaha syaitan itu, ya. Nah, terlepas daripada hakikat masalah yang kita tidak tahu apakah ini konspirasi atau bagaimana, atau memang nyatanya ada, wallahu alam, kita tidak tahu hakikatnya itu. Tapi di balik itu pasti ada syaitan yang menginginkan kegagalan setiap orang-orang beriman. Ini perlu disadari bersama-sama, ya. Nah, maka saya tidak usah bahas panjang lebar ini. Kemudian yang ketiga, al-mubadarah ila shaffil awal, sunnahnya bersegera menuju shaf yang pertama. Bersegera menuju shaf yang pertama. Tapi berdasarkan adab atau tata krama, walaupun shaf pertama ini sunnah ditempati, kita lihat-lihat juga mengukur-ngukur diri, ya. Dalam artian kalau bukan orang yang kira-kira bisa bersikap mengganti imam dan layak mengganti imam, ambil shaf yang sebelah-sebelah agak jauhan dikit, atau shaf nomor 2. Tapi kalau kira-kira memang layak untuk mengganti imam jika salah, silahkan ambil yang pertama. Bila perlu di belakang imam, ya. Diukur-ukur kemampuan kita, ya. Kemudian jahrul imam bitasmi wa takbir lil ihram, mengeraskan daripada imam dengan ucapan sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, atau takbir intiqalat, takbir perpindahan, dikeraskan. Dan termasuk juga ucapan assalamualaikum, dikeraskan dalam pengucapannya, dikeraskan. Ini sunnahnya. Seorang masbuk mengikuti daripada rangkaian gerakan imam dalam zikir yang tidak wajib. Kalau yang wajib tetap harus dipenuhi. Nah, namun kalau tidak dipenuhi,
atau tidak mampu, tidak nutut, nah itu nanti imam yang menanggung. Imam yang menanggung. Pada contoh gerakan, kita datang imam lagi ruku, ya sudah takbir Allahu Akbar, sunnahnya kita langsung ikut ruku. Tidak usah nunggu lama-lama nunggu dulu biar imam ruku, sujud, nanti berdiri, ya boleh, cuman fadilahnya akan berkurang. Tapi kalau misalnya dia langsung masuk, imam ruku, dia takbir Allahu Akbar, ikut ruku, kalau memang ikut sempurna kan dapat 1 rakaat jadinya. Kalau misalnya baru takbir kemudian imam i'tidal, ya sudah langsung apa namanya, ikut i'tidal lagi. Tapi ruku-rukunya kan tidak sempurna dia dapat. Nah maka dari apa nanti tinggal ditambahkan rakaatnya karena memang tidak sempurna. Nah, kemudian an yaltafital imam ilal ma'mumin min jihati yaminihi. Seorang imam dia berbalik arah ke sebelah kanan, arah kanan ya, kalau berarti ngarah ke sana, ke arah sebelah kanan. Nah, jadi ini diantara sunnahnya. Tujuan ini kalau zaman Nabi sederhana sebenarnya alasannya, untuk mempermaklumkan bahwa sholat itu sudah selesai. Itu tujuannya dan sekaligus memang Nabi juga melihat kondisi jamaah, tapi mempermaklumkan bahwa sholat itu sudah selesai begitu. Karena kalau menghadap kiblat terus dikira, apalagi posisi duduk tahiyat akhir, orang terlambat, oh ini imam barangkali belum selesai misalnya nah, cuman kalau sekarang tandanya sih lebih gampang karena orang sudah berzikir bareng-bareng kan gampang Kalau zaman Nabi ada yang mereka berzikir, ada yang mereka ya tidak dikeraskan. Ada riwayat yang Nabi mengeraskan bacaan zikirnya, ada yang tidak dikeraskan. Walhasil karena ini adalah sunnah, cuman keafdolan dalam madhab Syafi'i supaya mengingatkan juga pada orang lain sekaligus mengajarkan, ya zikirnya dikeraskan, zikirnya dikeraskan. Tapi kalau seandainya masing-masing dia berzikir, ya sunnahnya tetap dapat sunnahnya tetap dapat. Yang penting habis sholat itu berzikir, jangan sampai tidak berzikir, itu utamanya Namun jika dilakukan berjamaah ya lebih bagus, apalagi memang yang tidak biasa berzikir, dia tidak ngerti kalimat redaksi zikirnya, tidak ngerti. Dengan sering dia mendengarkan karena imam sering membaca dengan keras sebagai tuntunan sekaligus. Jadi bagus kalau dibaca dikeras dan bersama-sama. Ini diantara kesunahan di dalam sholat berjamaah. Nah, nanti pertemuan berikutnya saya sampaikan makruhatul jamaah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam berjamaah.